Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Morani Sinurat dengan NIM 5233230037. Saya kelas teknik elektro C Sambuk 2023. Pada video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah sinyal processing dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hasari. Nah, pada video ini saya menggunakan aplikasi MATLAB di handphone dikarenakan laptop saya sedang rusak. Jadi untuk yang pertama yaitu modul sistem kendali. Nah, modul sistem kendali ini yang pertama itu ada modul 1 yaitu pengenalan MATLAB. Nah, jadi MATLAB itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh MathWorks dan dikhususkan untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman. Nah, jadi di dalam MATLAB ini kita harus mengetahui ada beberapa jendela pada MATLAB ini. Nah, jadi MATLAB ini banyak digunakan yaitu sebagai matematika dan komputasi, pengembangan dan algoritma, pemrograman modeling, simulasi dan pembuatan prototipe, kemudian analisa data, eksplorasi dan visualisasi, yang kelima analisis numerik dan statistik, kemudian pengembangan aplikasi teknik. Nah, pada video ini, pada tugas ini diminta untuk membuat video presentasi mengenai instruksi dari modul tersebut dan juga mengerjakan latihannya. Nah, instruksi dari kegiatan praktikum ini yang pertama itu memulai MATLAB, yaitu mulailah dengan double klik pada short icon MATLAB pada desktop di komputer atau laptop. Nah, berhubung saya menggunakan Android, saya telah membuka aplikasinya. Nah, untuk di Android gambarannya seperti ini. Nah, jadi ada beberapa jendela yang merupakan bagian penting dalam MATLAB. Nah, yang ini adalah jendela perintah atau command window. Kemudian ini adalah workspace. Itu jendela ini berisi informasi pemakaian variabel dan memori di MATLAB. Kalau di command window itu semua perintah dieksekusi di command window. Kemudian ada command history. Nah, command history inilah yang menampilkan informasi-informasi yang telah kita lakukan sebelumnya atau perintah yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi untuk yang pertama kita menggunakan command window dulu. Nah, jadi pada command window itu semua perintah di MATLAB ditulis dan dieksekusi pada window. Kita menulis perintah, perhitungan sederhana, memanggil fungsi, mencari informasi tentang sebuah fungsi dengan aturan penulisan help atau dengan penulisan help, demo program dan lain sebagainya. Nah, misal nah, jadi bisa dibilang MATLAB ini seperti kalkulator, teman-teman. Nah, jadi semisal kita ingin mengetahui scene dari instruksinya di sini. Yang pertama itu untuk jendela perintah. Kita ingin mengetahui scene 75. Scene dari 75. Kemudian kita klik enter. Nah, maka terdapat ends, yaitu answer.
min 0,3878. Nah, misalkan kita ingin mengetahui tanggal hari ini, jadi kita hanya menulis date, kemudian kita klik enter. Nah, langsung ada 30 Maret 2025. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penjumlahan atau perhitungan di MATLAB. Nah, kalau di dalam modul itu penjumlahannya dibuat 48 ditambah 16. Kita klik enter. Nah, maka pada komen window akan menampilkan jawabannya. Nah, kemudian pada komen window ini bisa menulis beberapa komen sekaligus dalam satu baris. Nah, jadi maksudnya begini. Kita ingin melakukan beberapa komen atau beberapa penjumlahan atau perkalian, namun kita menulisnya dalam satu baris. Misal 5 dipangkat 2. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, jadi untuk memisahkannya itu kita perlu memakai tanda koma saja. Kemudian penjumlahan atau yang ingin kita jumlahkan selanjutnya, misal 2 dikali 6 ditambah min 3. Kita klik enter. Nah, maka di dalam komen window itu terdapat jawaban dari yang pertama tadi, si 5 pangkat 2. Jawabannya 25, dia memisahkan jawabannya. Oke, untuk selanjutnya kalau untuk menghapus, teman-teman, kita bisa menggunakan perintah. Pada komen window itu kita menggunakan perintah clc. Nah, maka akan kembali ke awal. Kemudian untuk membuat program, kita hanya perlu mengetikkan perintah pada prompt MATLAB dalam komen window. Nah, misalnya saya ingin membuat beberapa variabel, misalnya P itu sama dengan 10. Kemudian untuk variabel yang satunya itu adalah L. Nah, jadi agar si MATLAB ini pada komen window ini tidak langsung mengeksekusi variabel P, kita menambahkan titik koma. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menghitung luas dari panjang dari misal ini persegi panjang. Jadi panjangnya 10, lebarnya L sama dengan 7. Kemudian titik koma. Selanjutnya yaitu luas. Kita ingin untuk luas. Nah, karena kita ingin mengetahui luas persegi panjang, otomatis rumusnya itu panjang dikali lebar. Nah, jadi kita hanya perlu mengetik P kemudian dikali dengan L. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, maka ada
terlihat luas sama dengan 70 begitu. Nah, jadi kalaupun kita ingin keluar dari aplikasi MATLAB, kita pada komen window hanya perlu menuliskan exit. Maka nanti kita akan keluar dari aplikasi MATLAB-nya. Nah, kemudian agar kita yang selanjutnya ada jendela jendela ruang kerja atau workspace. Nah, jadi untuk mengetahui ruang kerja workspace ini, ruang kerja ini, jendela ini berisi informasi pemakaian variabel di dalam memori MATLAB. Nah, misal kita akan menjumlahkan dua bilangan, maka pada command window kita dapat mengetikkan begini. Ini kita hapus dulu CLC. Oke, yang pertama bilangan 1 itu sama dengan 10. Kita klik enter, maka bilangan 1 sama dengan 10. Kemudian bilangan 2 itu sama dengan 5. Kita klik enter. Nah, kita ingin melihat hasil penjumlahan dari bilangan tersebut. Misal bilangan hasil. Kita buat hasil bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, jadi bilangan angka 10 ini kita simpan di dalam bilangan angka 10 ini kita simpan di variabel bilangan 1. Dan angka 5 ini kita simpan di variabel bilangan 2. Nah, jadi untuk menentukan hasilnya kita hanya perlu untuk mendapatkan hasilnya, kita hanya perlu memanggil atau menulis variabel-variabel tersebut. Jadi sama tadi seperti luas persegi panjang tadi, kita klik enter, maka akan didapat hasilnya 15. Nah, jadi kita ingin melihat workspace, ruang kerja workspace ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di dalam workspace ini dia akan menyimpan nama-nama variabel dan juga nilai dari si variabel tersebut. Nah, jadi bilangan 1 tadi kan ada variabel bilangan 1 yang nilainya 10. Kemudian ada tadi panjang, luas, lebar, bilangan 1, bilangan 2, kemudian ada hasil. Nah, jadi jendela workspace ini berisi informasi pemakaian variabel di dalam memori MATLAB. Begitu teman-teman. Nah, untuk melihat variabel yang aktif saat ini, kita menggunakan perintah who pada command window. Who. Nah, maka pada command window, your variable are ends hasil P, kemudian ends hasil P bilangan 1, L bilangan 2, luas. Begitu. Nah, selanjutnya untuk jendela history atau comment history. Nah, kalau comment history ada di sini. Nah, ini dia.
Command history ini berisi informasi tentang perintah yang telah ditulis sebelumnya. Seperti inilah teman-teman. Berisi informasi dari perintah sebelumnya. Jadi untuk ketiga jendela ini kita harus memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya input dan output. Ini kita hapus. Kalau untuk menghapus workspace, clear all. Nah, pada workspace akan terhapus semua, kan? Oke, kita cek. Nah, jadi untuk meminta input dari user, MATLAB menyediakan fungsi input sintak penulisannya sebagai berikut, yaitu seperti ini teman-teman. Reply. Input, kemudian buka kurung string ditampilkan. Kita klik enter. Nah, maka hasilnya nanti string ditampilkan. Begitu, baris pertama digunakan jika input diharapkan. Nah, jadi untuk menampilkan output program pada layar MATLAB menyediakan fungsi display, yaitu sintak penulisannya dis string ditampilkan. Nah, maka pada command window nanti akan ditampilkan outputnya. Nah, jadi demikianlah untuk penjelasan dari instruksi. Selanjutnya di sini ada latihan. Buatlah perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap komen. Di sini saya akan menjawab soal latihan. Nah, jadi saya pada command window saya telah membuat programnya, di mana NIM saya yaitu 5233230037. Nah, jadi pada baris ini saya ingin menyimpan NIM itu dalam variabel. Nah, jadi NIM itu sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Nah, MATLAB itu secara default menyimpan angka dalam format double, yaitu bilangan floating point 64 bit. Nah, jadi nanti MATLAB ini akan mengeksekusi NIM dalam bentuk angka hasilnya. Kemudian ada baris kedua yaitu nama Eva Morani Sinurat. Nah, jadi saya ingin menyimpan nama ini ke dalam variabel. Nah, string di MATLAB dideklarasikan dengan menggunakan tanda petik di atas. Nah, jadi teks dalam tanda petik di atas disebut array karakter.
Nah, kemudian pada baris ketiga ada display nama adalah. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan output yaitu dengan sintak dis. Nah, jadi pada disitu kan ada kurung siku, kemudian ada petik nama adalah. Nah, jadi mengapa menggunakan kurung siku? Yaitu adalah proses penggabungan string menggunakan kurung siku. Nah, jadi ini adalah proses penggabungan dari string, maka menggunakan kurung siku. Nah, jadi nanti hasil penggabungannya itu adalah nama Anda adalah Eva Marani Sinurat. Nah, jadi mengapa ada tanda petik di atas yang ini. Nah, jadi digunakan untuk menulis string atau teks di dalam MATLAB. Nah, jadi koma itu digunakan untuk menggabungkan array karakter tetapi opsional. Nah, bisa jadi juga ditulis tanpa tanda koma seperti itu, namun hasilnya akan tetap sama. Kemudian sama seperti yang kemudian baris keempat yaitu display name Anda adalah tanda kurung siku, name Anda adalah yaitu num to str, kemudian ada nim. Nah, jadi 62 str ini mengubah angka nim menjadi string agar bisa digabungkan dengan teks. Jadi MATLAB tidak bisa menggabungkan angka atau double dengan string langsung, sehingga perlu perintah 62 str untuk menggabungkannya. Jadi dapat kita langsung run. Nah, hasil outputnya yaitu nama Anda adalah Eva Marani Sinurat, kemudian NIM Anda adalah 52330037. Nah, jadi ini di jendela perintah atau workspace, kemudian pada jendela perintah atau command window, kemudian pada jendela kerja workspace ini dia. Nah, tadi saya menyimpan dua variabel, yaitu variabel nama, kemudian variabel lim. Nah, jadi workspace ini akan menampilkan variabel-variabel apa saja yang aktif di command window, yang digunakan di command window tadi. Nah, jadi ada nama dari variabel, kemudian ada value atau nilainya, kemudian ada ukurannya. Selanjutnya untuk command history ini berisi perintah apa saja yang tadi dilakukan, begitu. Nah, ini dia jawaban dari latihan pada modul 1. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Untuk modul 1 demikian. Sekian dan terima kasih.